Bapak Ibu di sini ada pertanyaan yang diajukan ke Mas Garin ataupun Prof Bagus, hanya satu ini yang nanya tiga. Saya pilih siapa ya? Cowok semua kita pilih yang cewek ya Mas ya, boleh? Iya, boleh. Selamat pagi Mas Aten, selamat pagi Mas Garin. Saya Mahari, psikolog klinis di Personal Growth. Saya ingin bertanya tadi, sebenarnya konsep-konsep yang dijelaskan sangat menarik ya. Dan yang saya tangkap itu sebenarnya konsepnya yang dijelaskan lebih ke konsep urban ya. Dari fenomena-fenomenanya dan juga dari konsep penjelasan kesehatan mental dari Mas Aten. Kalau misalnya dari kami di Personal Growth, kebetulan pernah meneliti juga di Sungai Utik, dan saya juga pernah di Banda Neira, dan di situ kami melihat bahwa lifestyle mereka sangat berbeda, fenomenanya sangat berbeda, tapi mereka mengkonsumsi media yang sama-sama membuka TikTok, sama-sama melihat ya begitu penayangan-penayangan dari influencer dan buzzer ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah hal-hal yang disampaikan di sini langkah-langkah teknisnya itu bisa digeneralisasi juga untuk masyarakat rural, atau apakah ada pendekatan lain yang perlu dilakukan agar mereka yang berada di daerah rural bisa mendapatkan kesehatan mental yang juga sehat gitu ya, dan pesan budaya yang juga produktif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Tadi namanya? Nama saya Mahari. Mahari. Mau dari Mas Garin dulu atau Prof dulu? Oh langsung, satu lagi aja ke Prof ya. Satu lagi boleh, yang di paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Suryono dari Psikologi Mulai. Beruntung sekali bisa bertemu dengan Mas Garin. Mas Garin, saya cerita dikit. Saya beberapa kesempatan memberikan konseling kelompok pada komunitas GAI beberapa provinsi. Saya terus terang, saya menggunakan referensi bukunya Uki Madasari tentang pasien jiwa, sangat klinis sekali. Kemudian filmnya Mas Garin, Pucunggu Tumpindaku. Saya menggunakan referensi itu untuk melakukan pendekatan sehingga konseling kelompok itu menangkap bahwa orang yang mengalami LGBT itu ada yang memang sumbernya dari hereditas ke bawah dari awal, tapi juga ada yang terpengaruh dari style kelompok mereka. Ini real karena saya akan berbahasa kembali. Jadi saya hanya mengatakan bahwa saya film Mas Garin itu menginspirasi saya sekali untuk melakukan pemahaman tentang betapa seseorang yang mengalami gangguan klinis, bukan gangguan klinis, sorry ya, bukan kategori psikologi, bukan gangguan klinis, tapi ini fenomena di Indonesia yang sangat luar biasa, menyebar berbagai instansi. Tapi terus terang kebijakan negara kita belum terumuskan, harus diapakan. Padahal ini fenomena gunung es yang sangat luar biasa. Dan ketika film Mas Garin itu dibikin, itu kan masyarakat nggak bisa menangkap esensinya, sehingga di-ban, dibully, bahkan dilarang di berbagai provinsi. Saya masih ingat persis. Kita mungkin yang dari background psikologi memahami persis esensi itu, bahwa Mas Garin menyampaikan itu, tapi nggak bisa. Itu hanya segala cerita sedikit. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah kemarin Mas Garin di wawancara di Kompas secara eksklusif disampaikan tentang strategi kebudayaan. Tadi Mas Garin menjelaskan banyak hal bahwa fenomena sekarang itu sangat demikian cepat. Kita ini sangat berbeda dengan generasi sekarang yang informasi demikian fresh ya, linknya ada kemampuan analisis kita akan sangat kurang sehingga tidak bisa memahami fenomena-fenomena yang sangat cepat ini. Budaya style tadi, termasuk dari segi juga itu merupakan style menurut saya yang sekarang belum ada strateginya. Ringkas pertanyaan saya sebenarnya, apa sih strategi konkretnya dalam konteks pendekatan mungkin kebijakan yang memang bisa untuk menghadapi fenomena yang tadi medsos segala macam yang Mas Garin tadi sampaikan itu real, tapi apa strateginya? Karena mungkin tidak ada perbedaan gap generasi yang demikian jauh dari kita.
sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gary terlebih dahulu. Ya, tentang masalah wilayah yang rural dan urban, memang sebetulnya tadi saya katakan harus ada riset berbagai zona. Zona itu baik itu wilayah kebudayaan atau rural urban atau apapun juga. Di dalam kasus Amerika tahun 60-70 juga terjadi riset-riset yang berbeda antara masyarakat Spanyol, Afro-Afrika maupun masyarakat kulit putih. Bahkan kalau Anda nanti ke Papua juga beda masalahnya di sana. Jadi kalau misalnya contohlah tentang stunting itu, orang berbicara tentang misalnya gizi dan sebagainya, tapi juga bicara tentang gaya hidup yang dipengaruhi media sosial. Orang lebih banyak mengkonsumsi misalkan minuman katrideng gitu daripada makan buah-buah yang mereka punya, karena dianggap ini lebih bergizi gitu. Jadi di wilayah-wilayah yang berbeda-beda, baik itu budayanya atau kelas sosialnya atau wilayah geografinya, menurut saya menjadi syarat untuk riset itu sendiri. Yang saya presentasikan adalah secara umum saja, pengaruh secara umum. Tapi di setiap zona itu memang diperlukan prototipe riset yang khusus ya, dan itu menurut saya harus dilakukan, apalagi di daerah. Beberapa perjalanan saya menunjukkan masalah stunting itu bukan masalah sekedar orang tidak tahu gizi gitu, tapi juga pengkonsumsian dari media baru ini yang disebut orang bisa membeli orange juice dianggap lebih bergizi ya kotak daripada buahnya sendiri yang ada di rumahnya. Ini kan sebetulnya gaya hidup sebetulnya. Nah ini yang tidak pernah diriset, dan sebenarnya kebijakan pemerintah pada panduan komunikasi itu betul-betul tidak, maaf saja secara kasar, tidak punya suatu strategi yang berfokus pada titik-titik tertentu, pada hal tertentu gitu. Termasuk misalnya kayak stunting gitu. Kalau Anda lihat ada daerah saya banyak sekali kayak ke Papua, kadang-kadang gila punya air putih beli aqua, punya pohon rambutan pohon di rumahnya beli kotak, dan dianggap ini yang lebih bergizi karena iklannya di media sosial seperti itu gitu. Jadi sebenarnya era ini pertemuan yang luar biasa ya, antara bisnis, media, perilaku konsumen, munculnya kelas menengah baru, tapi juga gaya hidup baru, dan gap yang tinggi kayak miskin. Menurut saya kalau tidak ada riset dan sungguh-sungguh juga perjalanan bangsa ini juga tidak punya panduan ke depan. Kemudian yang tentang yang kedua, memang kalau Kocombo itu kan memang dapat penghargaan dari UNESCO ya, tentang film sebagai bagian edukasi dari masalah-masalah yang sedang serius di berbagai negara. Dan memang kemudian waktu itu kita melakukan riset bahwa masalah-masalah LGBT dan sebagainya lebih banyak ke menengah atas filmnya dan sebagainya gitu, dan lebih banyak pada olok-olok, lucu-lucu, olok-olok dan sebagainya, sehingga tidak pada tujuan-tujuan dalam perspektif yang lebih luas ya kan, yang sebetulnya dipunyai di negara ini tentang sejarah tari dan masalah-masalah gender misalkan, itu kan bisa didiskusikan. Maka ketika itu dibuat di India, di berbagai tempat orang menjadi diskusi tentang masalah-masalah itu, tapi di Indonesia hampir 95% masalah itu kemudian muncul di dalam kerangka yang disebut dengan lebih banyak olok-olok, gaya hidup dan sebagainya, sehingga menjadi paduan yang membingungkan juga bagi masyarakat kan gitu, kira-kira semacam itu. Maka film ini menjadi ruang yang diskusi. Nah, strategi yang paling utama dan strategi budaya kan sangat jelas ya, bahwa setiap bangsa punya suatu strategi lewat manajemen dan lewat institusi-institusi dan lembaga pendidikan, lewat keputusan pemerintah untuk menanggulangi atau mengembangkan cara berpikir, bertindak dan bereaksi terhadap masalah-masalah besar bangsa. Ya kan? Itu dari mulai konsep yang disebut konsep-konsep sampai yang experience. Konsep-konsep contohnya yang sisi-sisi itu kan dari mulai konsep tentang masalah-masalah Afro-Afrika, ini experience-nya nonton film itu sebagai pendidikan, gitu kan gitu. Nah konsep itu menjadi konsep seluruh Amerika, maka waktu itu PBS, ya kan membangun jaringan digital awal, khusus justru bukan soal perdagangan, soal pendidikan, karena kita kan perdagangannya dulu, investasi katanya gitu. Pendidikan tidak dianggap investasi. Jadi kalau digitalisasi, berapa yang mengembangkan, semua soal perdagangan. Teknologi kita adalah soal perdagangan, bukan soal pemberdayaan warga negara. Dan kemudian dikelola oleh politik untuk kekuasaan, untuk kekuasaan dan pemberdayaan ekonomi. Coba lihat seluruh peraturan tentang teknologi baru. Tidak ada itu menyangkut kesehatan jiwa. Adanya soal ini.
Hak cipta pun bukan soal hak cipta dalam pengertian kesehatan jiwa, tapi hak menyangkut ekonomi. Gitu. Oleh karena itu menurut saya diperlukan suatu strategi agar fokus-fokus yang penting dalam hubungan dengan media baru, misalkan perannya, tapi juga dengan jumlah-jumlah wilayah yang sangat-sangat berbeda untuk melakukannya. Jangan lupa, warga Indonesia itu 3 jam minimal mengakses media baru. 3 jam, 5 besar di internet di dunia. Semuanya adalah soal akses, bukan soal guna. Dan kita bangga semua, kita 5 negara besar mengakses, kita modern mengakses. Sementara semua orang sudah ngomong kita adanya teknologi. Tapi kita bangga negara demokrasi, karena ada kekeliruan, demokrasi itu selalu link harusnya. Ketika TV muncul, kan bilang kalau TV-nya rame, masyarakatnya demokrasi. Jepang TV-nya nggak rame, NHK. Jerman TV dan terakhirnya adalah tidak ada strategi komunikasi publik, komunikasi panduan di ruang-ruang publik. Disepelekan, dibiarkan semuanya jalan. Di Inggris masih ada BBC, di Amerika masih ada PBS. Nilai-nilai publik itu sudah jelas. Seperti TV publik berarti kamu harus mengakses nilai-nilai publik. Yang entertainment tetap, tapi edukatif. Kalau yang disukai badminton ya jangan basket karena sponsornya banyak, ya tetap badminton. Oh kurang tenaga kerja, yang terakhir masyarakat muda setelah demokrasi, maka di Amerika juga ada kemudian pelatihan ngecat rumah. Ini akhirnya ada di hardware kan. Yang kalau kita enggak ada tokonya kita beli, kita nggak bisa kerja. Negara sekali lagi kelemahan kita juga tidak ada strategi komunikasi publik untuk masyarakat sipil. Semua dibiarkan lepas dengan kepercayaan bahwa pembiaran itu adalah demokratisasi. Dan pembiaran dalam media baru ada artinya bertumbuh pada viral dan bertumbuh pada rating, akhirnya bertumbuh pada pameran perhatian yang penting. Maka hari Jerman media Indonesia langsung bilang tidak ada acara bermutu. Kenapa? Karena cuma pameran perhatian. Kalau pameran perhatian pasti vulgar. Karena itu sekali lagi harus ada strategi publik ya untuk mempertahankan ruang-ruang komunikasi publik yang sehat. Dan kalau ditanya nanti nggak laku. Justru kalau kamu kerja di BBC, kamu 2 kali lipat lebih pinter. 1, kontennya pinter, 2, cara komunikasinya pinter. Bukan jawabannya ya sudah dibiarkan saja kreasi seperti sekarang ya tidak. Mereka itu memang harus ada keberanian sikap berbangsa untuk menumbuhkan komunikasi publik termasuk masalah-masalah dari kita. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Karim. Silakan Prof. Ya, saya kira tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Karim. Kita perlu punya strategi budaya. Kita juga perlu dorong semua itu yang disebutkan beberapa contoh ada. Tapi persoalan kita itu kenapa sekarang nggak dilakukan? Saya kira Mas Karim bukan sekali ini ngomong begini, berkali-kali. Dan banyak orang juga udah ngomong seperti ini. Kita bisa berharap pemerintah memang ada misalnya strategi kebudayaan dikembangkan oleh Mendikbudristek dan Dirjen. Tapi apakah itu kemudian juga disosialisasikan yang lain atau disetujui? Karena kebudayaan itu juga menyangkut banyak aspek yang lain ya. Kalau jalan sendiri nggak bisa, itu apa koordinasi seperti itu ada. Kita perlu dorong itu. Nah mungkin kalau kita belum bisa berharap banyak pada pemerintah, saya kira nanti kemudian ada kelompok-kelompok pemikir yang militan dalam arti bukan militan mau perang ya, tentang kesehatan jiwa seperti kita bisa berharap pada kampus masyarakat kesehatan jiwa ini lebih militan untuk mengingatkan, untuk mendorong, untuk mengadvokasi. Dan ini saya kira perlu lebih banyak dan lebih luas. Itu yang mesti bergerak juga untuk saling mengingatkan. Kita harus bersama-sama menjalankan ini. Maunya pemerintah harus ikut karena ini bukan hal yang murah juga. Tadi bekerja yang cerdas juga populer itu bukan hal yang gampang ya untuk bisa mempelopori perubahan-perubahan di masyarakat. Nah kita harus sama-sama bergerak. Jadi ada di level strukturnya ada perubahan, peraturan atau strategi dan kemudian mungkin juga beberapa panduan. Di budaya juga gerak, ya, ada pengembangan nilai-nilai apa yang mesti kita junjung dan kita sebarluaskan. Kemudian di tataran yang proses lebih cair juga ada aktivitas kegiatan sepertinya atau kegiatan yang mendorong supaya ada proses orang mikir, orang kemudian nanti mau cerita ke yang lain, ada
kemudian event, festival dan sebagainya itu tuh mendorong gerakan. Jadi semuanya harus kita jalankan, dikepung oleh beberapa kelompok supaya semua bisa bergerak. Dari pemerintah saja nggak bisa, tapi tanpa pemerintah juga nggak bisa. Dari rakyat saja juga susah, tapi kita juga harus melibatkan. Jadi semuanya bergerak. Nah, itu yang maksud saya kita berpikirkan strateginya, strategi menggerakkan orang, menyadarkan orang. Kalau cara membuat orang sehat mental, masyarakat mental udah banyak. Mau apa nggak mau orang kerja itu soal kita. Kalau lebih senang ngejar rente, lebih senang jadi maklan dapat perslot insentif dengan cepat, nggak mau membina, ya susah. Nah, tapi harus ada orang yang ngedor itu, yang mengubah itu. Kita bersama-sama bisa bergerak, saya kira. Itu sih. Baik, terima kasih Prof. Darwin dan juga Mas Garin. Masih banyak pertanyaan, tapi kita juga masih punya banyak narasumber. Nanti saya akan serahkan berikutnya ke Prof. Aji. Prof. Bagus, Mas Garin, terima kasih banyak